Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perencanaan. Meskipun perencanaan tidak menjamin keberhasilan, tapi keberhasilan tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang matang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisyarah SPD, pangkat saya penata. Saya sebagai Gadik pertama pada Pusdikmin Lemdiklat Polri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan strategi pembelajaran pada mata agenda 1, pelatihan kepemimpinan pengawas. Video ini dibuat dalam rangka penugasan workshop pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri. Adapun dasar hukum kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini diantaranya 1. Perlan nomor 5 tahun 2022 dan perubahannya Perlan nomor 6 tahun 2022. Yang kedua ada Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun substansi mata pelatihan PKP terdiri dari 3 kelompok mata pilihan. Yang pertama adalah mata pelatihan inti yang terdiri dari 4 mata agenda. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kedua agenda kepemimpinan pelayanan, ketiga agenda pengendalian pekerjaan, dan keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan dan pelayanan. Di mana pada mata pelatihan inti ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dan juga dilaksanakan secara klasikal. Kemudian kelompok mata pelatihan yang kedua adalah mata pelatihan dasar yang terdiri dari 9 JP yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, self-resilience, gender equality, disability, and social inclusion atau yang disebut dengan GEDSI, yang mana pada mata pelatihan dasar ini dilaksanakan secara mandiri oleh peserta. Kemudian kelompok mata pelatihan pilihan adalah kelompok mata pelatihan yang dipilih oleh peserta yang berkaitan dengan rencana aksi perubahannya, yang tentunya di dalam pemilihan mata pelatihan pilihan ini peserta harus mendapatkan persetujuan dari coach itu sendiri, dan ini merupakan mata pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta itu sendiri secara mandiri. Materi pokok di dalam agenda 1 terdiri dari 2 materi pokok. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, pada materi pokok yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, nanti di sini dalam materi pokok yang pertama ini akan membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintah, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Sehingga hasil belajar yang diharapkan adalah peserta dapat setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam pengendaliannya sebagai pelayan publik di instansinya. Sehingga indikator hasil belajar yang dicapai adalah nanti peserta bisa menjelaskan substansi ceramah, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Kemudian peserta dapat menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah pemerintahan.
Kemudian peserta dapat menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bagi negara serta merefleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian peserta juga dapat menjelaskan tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Kemudian peserta dapat menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, dan peserta juga mampu menganalisis penerapan etika jabatan pemerintah dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Kemudian deskripsi singkat terkait dengan materi pokok yang kedua, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, di sini akan membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup hidup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional, sehingga hasil belajar yang diharapkan adalah nanti peserta mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Sehingga nanti indikator hasil belajar terkait dengan materi pokok yang kedua ini adalah peserta mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian peserta dapat menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila, dan selanjutnya peserta dapat menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Berikut adalah tahapan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta PKP, yaitu diawali dengan pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri terkait dengan agenda 1, yaitu 5JP, kemudian pembelajaran mandiri di dalam hal-hal pembuatan isu-isu agenda adalah 2JP. Nah, pada pembelajaran mandiri ini, peserta melaksanakannya secara mandiri atau secara MOOC, di mana pada kegiatan pembelajaran mandiri ini peserta mengunduh seluruh modul-modul yang terkait dengan mata pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian peserta akan memulai pembelajaran e-learning di hari ke-11, yaitu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus untuk mata agenda 1 terdiri dari 2JP, dan asinkronus pada mata agenda 1 terdiri dari 4JP. Kemudian dilanjutkan dengan e-learning hari ke-12, yaitu asinkronus 6JP, sinkronus yaitu 2JP. Dan dilanjutkan dengan tahapan klasikal, yaitu tahap klasikal tahap 1 yang jatuh pada hari ke-28, di mana pada pembelajaran mata agenda 1 ini terdiri dari 12JP pada saat klasikal. Kemudian setelah itu peserta akan melaksanakan pembelajaran off campus yang
kedua yaitu jatuh pada hari ke-42 sampai dengan hari ke-101, di mana pada pembelajaran off campus ini peserta melaksanakan implementasi aksi perubahan selama 60 hari kalender atau setara dengan 540 JP. Dan di mana pada tahap pembelajaran off campus ini peserta juga melaksanakan mentoring dan coaching. Kemudian peserta akan melaksanakan klasikal tahap 2, di mana pada tahapan klasikal tahap 2 ini adalah peserta melaksanakan bimbingan aksi perubahan sebanyak 9 JP, kemudian peserta akan melaksanakan aksi perubahan sebanyak 10 JP, dan kemudian dilanjutkan dengan ceramah kebijakan dan tindak lanjut dalam aksi perubahan yaitu sejumlah 3 JP. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, baik pada kegiatan sinkronus, asinkronus, ataupun secara klasikal, maka diperlukan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, pada mata agenda 1, kegiatan pembelajaran dimulai pada hari ketiga, yaitu pembelajaran secara mandiri dengan jumlah JP-nya adalah 7 JP, dilaksanakan dengan metode MOOC, di mana pada pembelajaran mandiri melalui MOOC ini, peserta membaca modul yang ada di dalam LMS, kemudian mengunduhnya sebagai bahan referensi atau panduan di dalam melaksanakan atau mengerjakan penugasan yang akan diberikan oleh fasilitator. Selanjutnya, pada hari ke-11, peserta akan melaksanakan pembelajaran secara e-learning, yaitu melalui sinkronus dan asinkronus. Adapun pembelajaran sinkronus pada hari ke-11 ini dilaksanakan sebanyak 2 JP, di mana 1 JP ini terdiri dari 45 menit, sehingga total pembelajaran pada saat sinkronus 2 JP yaitu 90 menit. Pada tahap pembelajaran sinkronus, peserta dan fasilitator bertatap muka melalui virtual Zoom. Oleh karena itu, karena pertemuan hari ke-11 ini merupakan pertemuan pertama antara peserta dengan fasilitator, maka langkah pertama yang dilakukan oleh fasilitator yaitu melaksanakan apersepsi, di mana fasilitator akan menyapa peserta, memberikan salam, dan selanjutnya akan berkenalan dengan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan ice breaking kepada peserta maksudnya supaya kegiatan pembelajaran dapat diawali dengan rasa semangat, rasa ceria, dan adanya keakraban antara fasilitator dengan peserta. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran, fasilitator akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran di mata agenda 1. Hal ini penting supaya peserta memahami bagaimana tujuan daripada mempelajari mata agenda 1 terkait dengan kepemimpinan dan bela negara. Dalam hal ini, peserta mendengarkan, kemudian mencatat, dan mencatat penjelasan daripada fasilitator. Kemudian, untuk mengawali pembelajaran di mata agenda 1 ini, fasilitator akan membagikan sebuah link yang berisi satu pertanyaan untuk dijawab oleh peserta, di mana jawabannya merupakan satu kata. Masing-masing peserta diperbolehkan menjawab lebih dari satu kali. Nah, pertanyaan ini diberikan oleh fasilitator melalui link yang diberikan menggunakan aplikasi Poll Everywhere.
Nah, selanjutnya dari hasil jawaban para peserta, fasilitator akan memberikan analisa hasil jawaban tersebut. Mana jawaban terbanyak daripada yang diberikan oleh peserta. Kemudian, fasilitator akan menyimpulkan dari hasil jawaban peserta tersebut. Nah, misalnya pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator adalah berupa arti cinta. Nah, di sini nanti dari hasil jawaban terbanyak dari masing-masing peserta akan diberikan kesimpulan, lalu kemudian akan dikaitkan dengan mata agenda 1. Selanjutnya, fasilitator akan menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama mata agenda 1. Nah, di sini peserta dapat mendengarkan, mencatat, dan kemungkinan akan bertanya terkait dengan penugasan-penugasan yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh peserta. Dan selanjutnya, fasilitator akan memberikan closing statement dan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para peserta. Nah, karena pada hari ke-11 ini terdiri dari asinkronus dan sinkronus, di mana sinkronus hanya 2 JP, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan asinkronus di hari yang ke-11 tersebut atau di pertemuan pertama, yaitu dengan jumlah JP-nya adalah 4 JP. Sehingga pada kegiatan ini fasilitator akan memberikan penugasan, baik penugasan secara individu maupun secara kelompok. Nah, untuk pembuatan penugasan secara individu, nanti peserta akan diminta untuk membuat esai atau artikel implementasi bela negara dalam kepemimpinan Pancasila. Sedangkan untuk tugas kelompoknya, nanti peserta akan dibagi kembali menjadi 2 kelompok. Yang semula adalah satu kelompok terdiri dari 10, maka akan dibagi kembali menjadi 2, sehingga satu kelompok berjumlah 5. Masing-masing kelompok akan diminta untuk membuat resensi atau ulasan singkat dari tokoh atau pemimpin yang beretika dan memiliki integritas kepemimpinan Pancasila. Nanti peserta akan membuat tugas yang diberikan oleh fasilitator secara berkelompok. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh fasilitator. Selambat-lambatnya adalah sebelum pertemuan kedua di tahap di tahap pembelajaran e-learning. Kemudian pada hari ke-12 peserta akan kembali melakukan pembelajaran e-learning secara sinkronus dan asinkronus, di mana untuk pembelajaran asinkronus di hari ke-12 terdiri dari 6 JP. Sehingga di sini fasilitator akan memberikan kembali penugasan secara individu maupun secara kelompok. Untuk penugasan individunya yaitu membuat analisis isu terkait ancaman terhadap kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi bela negara dalam kepemimpinan Pancasila, sedangkan untuk penugasan kelompoknya yaitu membedah masalah kepemimpinan Pancasila di organisasinya masing-masing. Nah, nanti para peserta masing-masing kelompoknya disilahkan untuk menentukan organisasi mana yang akan dijadikan sebagai pembahasan. Nah, secara kelompok di sini nanti akan dikerjakan oleh peserta di masing-masing kelompoknya. Dan
pada pembelajaran sinkronus di hari ke-12 ini akan dilaksanakan sebanyak 2 JP. Sehingga di sini peserta dan fasilitator akan kembali bertemu dengan peserta melalui virtual Zoom. Dan kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan oleh fasilitator adalah pertama melaksanakan apersepsi, menyapa kembali kepada peserta. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking sebagai penyemangat atau pembuka daripada kegiatan pembelajaran melalui virtual Zoom. Nah, pada saat pelaksanaan, fasilitator akan bertanya dan mengecek tentang tugas-tugas yang telah diberikan pada saat asinkronus. Sehingga nanti setelah dilakukan pengecekan, peserta akan terlihat kesiapan terkait dengan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Sehingga nanti fasilitator akan meminta para peserta memaparkan hasil dari penugasan individunya terlebih dahulu. Dan peserta akan memaparkan atau mempresentasikan hasil penugasan yang dikerjakan oleh atau secara individu. Kemudian nanti peserta lain akan menanggapi atau bertanya atau juga memberikan pendapat kepada peserta yang telah melaksanakan presentasi atau paparan, sehingga bisa menciptakan suasana kelas yang hidup, yang bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada para peserta. Selanjutnya, fasilitator akan melakukan pembulatan hasil dari paparan masing-masing peserta. Nah, dalam hal ini peserta akan mendengarkan dan menjelaskan daripada penjelasan atau pembulatan dari fasilitator. Dan berikutnya, pada bagian penutup, fasilitator akan memberikan closing statement dan juga ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para peserta. Sehingga total pembelajaran pada sinkronus di hari ke-12 yaitu 90 menit atau 2 JP. Kemudian strategi pembelajaran terkait dengan mata agenda 1 pada tahap klasikal. Di sini fasilitator akan bertemu dengan peserta secara tatap muka di tempat penyelenggara. Dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh fasilitator dengan peserta di dalam kelas ini akan diawali dengan apersepsi, yaitu menyapa peserta, memberi salam, menanyakan kembali peserta, kemudian memberikan ice breaking sebagai penyemangat kegiatan awal pembelajaran, sehingga bisa menciptakan suasana kelas yang lebih bersemangat dan lebih meriah. Nah, seperti itu. Kemudian nanti pada kegiatan di kelas, fasilitator akan membagi kelompok kembali sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, fasilitator akan menjelaskan substansi ceramah kepemimpinan. Nah, terkait dengan mata agenda 1. Nah, nanti selanjutnya fasilitator akan meminta peserta memaparkan tugas masing-masing kelompok pada saat asinkronus yang belum tersampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, dalam hal ini masing-masing kelompok akan memaparkan hasil penugasannya, kemudian peserta lain menyimak daripada paparan masing-masing kelompok. Selanjutnya,
Fasilitator akan melakukan pembahasan atau tanya jawab terkait hasil pemaparan masing-masing kelompok. Nah, di sini akan ada diskusi antara fasilitator dengan peserta. Nah, seperti itu. Dan di sini fasilitator akan memandu jalannya diskusi supaya kegiatan diskusi berjalan dengan lancar, kemudian menciptakan suasana kelas yang hidup. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya fasilitator akan memberikan penguatan tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Nah, di sesi pertama mungkin ini akan membahas terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, sehingga penguatannya adalah masih pada pokok materi 1 agenda pertama. Nah, selanjutnya fasilitator akan menutup pertemuan. Nah, seperti itu. Sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa kegiatan pembelajaran klasikal ini akan dilaksanakan sebanyak 12 JP. Terkait dengan strategi pembelajaran pada kegiatan asinkronus di hari ke-11, akan diberikan penjelasan terkait dengan tugas-tugas yang dimaksud, baik penjelasan untuk tugas individu maupun secara kelompok, supaya peserta dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi perintah di dalam masing-masing penugasan tersebut. Demikian juga penjelasan tugas-tugas pada di hari ke-12 pada kegiatan asinkronus. Di sana akan diberikan penjelasan terkait dengan masing-masing pemberian tugas, baik tugas individu maupun secara kelompok. Jadi, total pembelajaran pada mata agenda 1 yang dimulai dari pembelajaran mandiri sebanyak 7 JP, kemudian pada tahap e-learning yang terdiri dari asinkronus 10 JP dan sinkronus 4 JP, kemudian pada klasikal tahap 1 12 JP dan pada tahap off campus 540 JP dan pada klasikal tahap 2 22 JP. Sekali lagi, tidak ada keberhasilan tanpa perencanaan yang matang. Meskipun perencanaan tidak menjamin keberhasilan, tapi keberhasilan tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang matang. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.